Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai penerapan pemotongan dan pemungutan pajak dalam P3B. Anggota kelompok kami Fadila Ama Karim, Husna Rosaliani, Novita Tasya Sabila, Oriza Safika Putri, dan Veronica Kinanti. Pembahasan. Yang pertama, ketentuan P3B bukan untuk subjek pajak dalam negeri. Yang kedua, persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh WPLN dalam pemanfaatan P3B. Dan yang terakhir, tidak menyalahgunakan penerapan P3B. Yang pertama, ada ketentuan P3B bukan untuk subjek pajak dalam negeri. Jika penerima penghasilan merupakan subjek pajak dalam negeri, akan dikenakan pemotongan PPh pasal 21, pasal 23 atau pasal 4 ayat 2. Sedangkan menurut undang-undang yang berlaku, pemotongan PPh untuk subjek pajak luar negeri adalah PPh 26 sebesar 20%. Namun, pemberi penghasilan di Indonesia boleh tidak menggunakan pasal tersebut, tetapi menggunakan perjanjian penghindaran pajak berganda ini. Penerima penghasilan merupakan orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara mitra atau yurisdikasi mitra P3B, yang artinya hanya negara yang memiliki perjanjian dapat memanfaatkan tarif khusus ini. Negara lain di luar perjanjian penghindaran pajak dengan Indonesia tidak dapat memanfaatkannya. Oke, selanjutnya ada ya persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh WPLN atau wajib pajak luar negeri dalam pemanfaatan P3B. SPLN dapat memanfaatkan tarif P3B jika yang bersangkutan itu memperlihatkan SKD atau Certificate of Residence dalam peraturan nomor 10 tahun 2017 yang mengatur bahwa SKD WPLN memenuhi persyaratan administratif dalam hal yang pertama, menggunakan form DJT1 atau form DJT2 diisi dengan benar, lengkap, dan jelas, ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B, disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan pejabat yang berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra, digunakan untuk periode yang tercantum dalam SKD WPLN, dan terakhir disampaikan oleh pemotong dan atau pemungut pajak bersamaan dengan penyampaian SPT masa paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT masa untuk masa pajak terutangnya pajak. Selanjutnya, tidak menyalahgunakan penerapan P3B. Persyaratan tidak terjadi penyalahgunaan P3B dianggap terpenuhi apabila dalam lembar kedua form DJT1 yang pertama, dalam hal WPLN adalah orang pribadi, WPLN tidak bertindak sebagai agen atau nomine, atau dalam hal WPLN adalah badan, WPLN merupakan perusahaan yang sahamnya terdaftar di pasar modal dan diperdagangkan secara teratur, atau dalam hal WPLN adalah badan bagi penghasilan yang di dalam P3B terkait tidak memuat persyaratan beneficial owner. WPLN menjawab bahwa pendirian perusahaan di negara mitra P3B atau pengaturan struktur atau skema transaksi tidak ditujukan untuk pemanfaatan P3B atau yang selanjutnya, bagi penghasilan yang di dalam P3B terkait memuat persyaratan beneficial owner, wajib pajak luar negeri menjawab, pendirian perusahaan di negara mitra P3B atau pengaturan struktur atau skema transaksi tidak ditujukan untuk pemanfaatan P3B. Kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi. Perusahaan mempunyai pegawai yang memadai, mempunyai kegiatan atau usaha aktif, penghasilan yang bersumber dari Indonesia, terutang pajak di negara penerimanya, dan yang terakhir, tidak menggunakan lebih dari 50% dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk seperti bunga, royalti, atau imbalan lainnya.
Demikian presentasi dari kelompok kami terkait materi penerapan pemotongan dan pemungutan pajak dalam P3B. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.